Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana Nurafsari, NPM 2010-70-1004, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar 2020. Ini saya akan menjelaskan 5 tanaman dan 5 hewan yang ada di daerah masing-masing, terutama di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama itu macan tutul. Klasifikasi macan tutul, kingdomnya itu Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, famili Felicidae, genusnya Panthera, spesiesnya Panthera pardus. Manfaatnya itu, empedu macan tutul yang dibuat celak berkhasiat menambah ketajaman penglihatan dan menahan keluarnya air mata. Bulu macan tutul bila dibakar dalam rumah, maka rumah tersebut akan dijauhi kalajengking. Yang kedua, owa Jawa. Klasifikasi owa Jawa, kingdomnya itu Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Mammalia, ordonya Primata, familinya Hylobatidae, genusnya Hylobates, spesiesnya Hylobates moloch. Manfaatnya itu banyak. Untuk pelestarian hutan secara alami sangat besar. Makanannya adalah buah-buahan. Buah tersebut kemudian dikeluarkan melalui kotoran ke mereka di sekitar hutan tempat habitat mereka. Benih tersebut kemudian tumbuh dalam proses pelestarian pembentukan hutan secara alami. Yang ketiga, elang Jawa. Klasifikasi elang Jawa, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Apes, ordonya Accipitriformes, familinya Accipitridae, genusnya Nisaetus, spesiesnya Nisaetus bartelsi. Manfaatnya itu membasmi hama, seperti tikus, menyeimbangkan ekosistem, sebagai daya tarik wisata mancanegara, salah satu hewan peliharaan yang sangat menarik, meningkatkan nilai jual pariwisata. Uniknya, elang Jawa sebagai filosofi lambang Garuda Indonesia. Selanjutnya, kancil Jawa. Klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, family ordonya Atiodactyla, familinya Tragulidae, genusnya Tragulus, spesiesnya Tragulus japonicus. Manfaat bagi kancil ini mencegah datangnya sakit jantung, mencegah penyakit stroke, baik untuk penderita kolesterol, baik untuk diet, menambah imunitas bagi tubuh, memperlancar peredaran darah. Terus yang selanjutnya surili. Klasifikasi surili itu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Mammalia, ordonya Primates, familinya Cercovidae, genusnya Phrasbitis, spesiesnya Phrasbitis anigula linnaeus. Manfaatnya itu untuk membantu menjaga kelestarian hutan. Hal ini bisa dilihat dari biji hasil konsumsi surili yang berupa buah-buahan yang dapat membuat bibit pohon baru, sama seperti owa Jawa. Selanjutnya, Gandaria. Gandaria klasifikasinya Plantae. Divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Sapidales, familinya Anacardiaceae, genusnya Bowea, spesiesnya Bowea macrophylla. Manfaatnya, seluruh bagian dari tumbuhan Gandaria dapat dimanfaatkan dengan baik. Buahnya yang masih muda dapat dikonsumsi sebagai campuran rujak maupun sambal. Sedangkan buah yang sudah matang bisa langsung dikonsumsi. Daunnya sering digunakan lalapan, dan batang dapat dimanfaatkan sebagai papan atau bahan bangunan. Kedua, sawo kecik. Klasifikasinya divisinya Tracheophyta, uva divisinya Spermatophytina, kelasnya Angiospermae, ordonya Ericeles, familinya Sapotaceae, genusnya Manilkara, spesiesnya Manilkara cauchi. Manfaatnya itu terkandung dalam sawo kecik ini sungguh luar biasa, yakni batang yang kuat dan keras sehingga dapat sangat baik untuk bahan bangunan, perabotan rumah tangga, alat pertukaran, namun juga bisa
berdayakan untuk dijadikan bahan-bahan seperti seni, patung, ukiran, maupun alat-alat musik. Selanjutnya Rafflesia Padma. Siapa sih yang nggak tahu Rafflesia Padma yang berada di Kebun Raya Bogor? Klasifikasinya itu kerajaan Plantae. Kelasnya Angiospermae, ordonya Malpighiales, familinya Rafflesiaceae, genusnya Rafflesia, spesiesnya Rafflesia Padma. Manfaatnya itu biasanya beberapa orang mengumpulkan dan menggunakan untuk pemulihan pasca kelahiran, membantu menghentikan pendarahan hingga membantu penyusutan rahim. Selanjutnya Mangga Indramayu. Klasifikasinya kerajaan Plantae, filumnya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Sapidales, familinya Anacardiaceae, genusnya Mangifera, spesiesnya Mangifera indica. Manfaatnya itu mencegah berbagai kanker, menurunkan kadar kolesterol jahat, meningkatkan kesehatan mata, melindungi organ pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang terakhir, lidah buaya. Klasifikasinya kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliopsida, kelasnya Liliopsida, ordonya Asparagales, genusnya Aloe, spesiesnya Aloe vera L. Manfaatnya itu banyak loh. Vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, kandungan seluruh vitaminnya yang ada pada lidah buaya selain vitamin D dapat digunakan sebagai antibakteri, anti jamur, anti-inflamasi, dan lain sebagainya. Selain kaya akan kandungan vitamin pada tumbuhan lidah ini, juga terdapat kandungan seperti enzim, asam amino, mineral, polisakarida, serta berbagai komponen lainnya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di sini saya akan menjelaskan biodiversitas. Biodiversitas artinya keanekaragaman hayati ya. Penyebab utamanya yaitu kerusakan habitat, perubahan iklim, pemanasan global, eksploitasi yang berlebihan, pencemaran lingkungan, ketidaksengajaan, kecelakaan, dan datangnya spesies asing. Contoh dari kerusakan habitat, terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah sekaligus sumber makanan bagi beberapa jenis ikan, sehingga jika terumbu karang dirusak dapat mempengaruhi jumlah ikan yang dapat bertahan hidup di habitat tersebut. Karena itu, perlu upaya untuk melestarikannya. Terus permasalahan utama dalam keanekaragaman hayati, turunnya keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan hidup hayati. Sama kayak yang tadi, lingkungan untuk keanekaragaman hayati meliputi hutan, air, tanah, udara, dan laut. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hayati ekosistem merupakan penyebab turunnya keanekaragaman hayati. Secara umum, rusaknya suatu ekosistem disebabkan oleh perusakan habitat, pembudidayaan spesies tertentu, populasi zat-zat kimia, pemburuan liar, erosi tanah, dan usaha pencagaran yang tidak berjalan lancar. Yang menjadi dasar dari masalah kerusakan ekosistem ini adalah perubahan fungsi suatu ekosistem menjadi fungsi lain. Terus solusinya dan pencegahannya adanya kesadaran mulai dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan. Pengembangan agrowisata dengan mengembangkan maka apa yang mendapatkan dua fungsi sekaligus, yaitu menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekonomi, melaksanakan pembangunan ramah lingkungan, mengupayakan adanya eksoindustrial dengan eksoindustrial dapat mengurangi jumlah limbah yang meningkat pendapatan dari penggunaan ulang atau penjualan limbah. Berusaha untuk meminimalisir penggunaan barang-barang seperti plastik dan kertas, mengupayakan untuk mendaur ulang barang-barang yang bisa didaur ulang demi menjaga keanekaragaman hayati. Menggunakan sistem pengelolaan hama (PHT), dengan adanya PHT dapat menjaga rantai makanan yang berdampak pada pelestarian keanekaragaman hayati, memaksimalkan sistem pencagaran baik secara in situ maupun ex situ. Yang terakhir, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.